Pemirsa, kita informasi pagi hari ini terkait dengan aksi unjuk rasa massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI di depan gedung DPR RI yang berlangsung ricuh. Massa menuntut DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu 2024. Demo massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) berlangsung ricuh di depan gedung DPR Jakarta Rabu siang. Sejumlah massa aksi membakar spanduk hingga melemparkan batu ke dalam kompleks gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan massa masuk ke ruas tol dan sempat memblokade jalan. Dalam aksinya, massa mendesak revisi Undang-Undang Desa disahkan yang berisi kenaikan anggaran dana desa, peraturan pilkades, dan juga masa jabatan 9 tahun bagi kepala desa. Harus ada kepastian hari ini. Paling tidak ada undangan dari Ketua DPR RI untuk pemerintah untuk membahas revisi undang-undang ini. Kalau ada undangan hari ini, maka kami akan sangat berterima kasih ketua-ketua. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya berusaha meredakan aksi massa. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Seto Pratomo, Sadu Santo, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ribuan rumah warga di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara sejak pagi terendam air banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. Sebanyak 120 jiwa terpaksa mengungsi karena rumahnya terendam air. Hujan yang mengguyur DKI Jakarta sejak Selasa malam hingga Rabu pagi membuat ribuan rumah di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Sejumlah kendaraan yang melintas mengalami mati mesin karena mesin sepeda motor terendam banjir. Air merendam pemukiman warga dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. Sejumlah warga terpaksa harus dievakuasi oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hingga Rabu siang, tercatat sebanyak 120 orang warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi ke rumah susun Embrio Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Karena banjir rumahnya. Air udah masuk ke dalam rumah? Udah seruput tadi pas ditinggal. Seruput. Nah, itu perabotan rumah udah ada yang terendam dong berarti? Ya, banyak yang kerendam, baju-baju, apa, ya, banyak. BPBD Jakarta Utara menyediakan perahu karet untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang ingin mengungsi. Dua perahu, karena banjir yang sangat tinggi, cukup tinggi lah, sedadanya orang dewasa. Dan alhamdulillah dengan evakuasi selesai itu dengan korban, lansia, serta dan anak-anak. Dan alhamdulillah kita pindahkan ke titik pengungsi dari rumah korban sampai ke titik pengungsi rumah rusun Embrio. Tim BPBD masih siaga jika nantinya hujan deras kembali turun, maka ketinggian air yang merendam pemukiman warga akan kembali tinggi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Jakarta terutama di kawasan bantaran Sungai Ciliwung diimbau waspada dengan adanya ancaman banjir. Ketinggian muka air di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat dinyatakan siaga 3 pada Rabu sore. Pemirsa, menyusul hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor dan puncak sekitarnya, tinggi muka air Bendung Katulampa kembali naik. Ketinggian debit air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa naik dari 20 cm menjadi 110 cm. Status Bendung Katulampa pun ditetapkan siaga 3. Sebanyak 161.000 liter air per detik mengalir ke kawasan hilir DKI Jakarta. Kondisi ini diperkirakan akan mengakibatkan banjir kiriman. Warga bantaran Sungai Ciliwung diimbau mewaspadai ancaman banjir. Pagi masih termonitor normal 20 cm memasuki jam 16, hujan terus menerus, termonitor dari puncak hujan. Tinggi muka air 110 cm dengan debit kurang lebih 160.000 liter per detik. Kategori siaga 3 untuk Ciliwung, kita monitor Kota Bogor, Depok, dan Jakarta. Pemirsa, turap penahan tebing di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah longsor menimpa rumah warga pada Selasa petang. Akibat kejadian tersebut, seorang warga tewas tertimbun tanah dan juga bongkahan turap. Turap
penahan tebing longsor menimpa rumah warga di Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Namun naas, pemilik rumah Karsono, 53 tahun, tewas tertimbun material longsor tanah dan bongkahan. Saat itu korban usai mengambil air wudhu. Proses evakuasi korban pun berlangsung hingga 2 jam. Tahu ya longsor tadinya udah dibenteng sama dia itu, tapi yang sebelah situ, sebelah sini nggak dibenteng. Udah ya bilangnya lagi sholat anaknya, tahu-tahu lagi wudhu masih di sini, nyarinya di dalam, tahu-tahu di sini habis. Turap penahan tebing setinggi 5 meter ini longsor akibat intensitas hujan cukup tinggi. Cegah longsor susulan, sejumlah warga yang tinggal di bawah tebing diimbau untuk segera mengungsi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah ruko dan 2 rumah yang berada di Jalan Sum Cikampak, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara hangus dilalap api. Dugaan sementara api berasal dari korsleting arus listrik. Kobaran api melalap sebuah ruko dan 2 rumah yang berada di sebelahnya. Peristiwa terjadi di pinggir Jalan Sum Cikampak, Labuhan Batu Selatan. Kejadian ini sontak menjadi tontonan warga setempat maupun pengendara yang melintas. Ini masih diusahakan untuk memadamkan api supaya tidak merembet ke rumah-rumah yang lain. Berapa unit yang terbakar, Pak Kadus? Sampai saat ini belum ada informasi, belum dipastikan berapa unit terbakar. Cuman yang saya tahu masih ada 2. 1 ruko terbakar, 2 rumah papan. 4 armada pemadam kebakaran Kota Pinang dan Pos Cikampak diterjunkan untuk memadamkan api. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting arus listrik. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai 600 juta rupiah. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab ledakan di Rumah Sakit Semen Padang yang terjadi pada Selasa sore. Sementara untuk kepentingan penyelidikan, pihak operasional rumah sakit dihentikan sementara. Aparat kepolisian dari Polres Kota Padang bersama Ditreskrimum Polda Sumatera Barat menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang. Polda Sumatera Barat juga menggandeng Pusat Laboratorium Mabes Polri dalam penyelidikan ini. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang berasal dari instalasi AC. Namun demikian, polisi akan menyelidiki lebih lanjut terkait ledakan ini. Selain memeriksa tempat kejadian, polisi juga akan meminta keterangan terhadap pekerja instalasi AC yang tengah melakukan perbaikan di rumah sakit sesaat sebelum kejadian. Ya kalau sengaja nggak mungkin kalau seseorang itu meninggalkan pekerjaannya dalam situasi yang bahaya. Informasi dari Kasat Reskrim pastinya sudah, tapi ini juga nanti biar kami bekerja untuk itu. Nanti sementara tadi ada 3 orang pekerja yang ada di situ, tapi nanti kan bisa berkembang ini. Karena kami juga tidak akan menjudge siapa yang salah, apakah mereka atau lalai atau mereka ada sesuatu yang harus kita selidiki lebih lanjut. Sementara itu, dari 18 orang yang terluka akibat ledakan, 7 diantaranya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Korban alami luka sobek akibat pecahan kaca. Direktur Utama RS Semen Padang, Selvi Farisa, mengatakan selama penyelidikan operasional rumah sakit dihentikan sementara. Kita masih melakukan investigasi, jadi untuk sementara waktu kita tutup. Nanti akan kita informasikan jika kita sudah bisa operasional. Ruangan yang terparah ada di lantai berapa, Bu? Lantai 1. Lantai 1. Kerusakannya seperti apa, Bu? Kerusakannya ada kaca yang pecah dan plafon yang Ledakan di Rumah Sakit Semen Padang terjadi pada Selasa sore. Pihak rumah sakit mengevakuasi ratusan pasien. Dari 108 orang pasien, 58 diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang dan Baitur Rahmah. Sementara 50 pasien lainnya sudah diperbolehkan pulang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Ataria. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyampaikan petisi untuk Presiden Joko Widodo. Petisi tersebut disampaikan secara terbuka karena mereka menilai semasa pemerintahan Jokowi banyak tindakan menyimpang yang terjadi.
Pemirsa, lewat petisi Bulak Sumur, Sivitas Akademika UGM meminta dan juga menuntut Presiden Joko Widodo, aparat penegak hukum dan semua pejabat negara serta aktor politik yang berada di belakang Presiden untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan juga keadilan sosial. Mereka juga mendesak DPR dan MPR untuk mengambil sikap dan juga langkah nyata dalam menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi selama pemilu 2024. Setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Di petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran bantuan sosial yang dianggarkan pada APBN tahun 2024 mencapai 496 triliun rupiah atau nyaris setengah kuadriliun. Angka tersebut naik 20 triliun rupiah dibandingkan anggaran serupa di tahun 2023. Pemirsa, pemerintahan Presiden Joko Widodo gencar menyalurkan bantuan sosial atau Bansos pada tahun 2024. Sehingga alokasi anggaran program perlindungan sosial atau Perlinsos pada tahun politik 2024 ini berpotensi mencetak rekor baru. Pemerintah menggelontorkan anggaran bantuan sosial sebesar 496 triliun rupiah dan angka ini fantastis, naik 12% atau naik sebesar 20 triliun rupiah dibandingkan pada tahun 2023. Bahkan anggaran tahun 2024 ini lebih besar dibandingkan dengan bansos yang disalurkan saat pandemi COVID-19. Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Di bawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara, di mana sumbernya juga disetujui DPR, penggunaannya juga. Kita ke informasi jelang pemilu. Pemirsa, seniman Butet Kertarejasa menanggapi laporan yang dilayangkan relawan Projo terhadap dirinya. Butet menyatakan pelapor sedang ingin pansos alias panja sosial dari pantun yang dibuatnya untuk Jokowi. Kucingnya
kabur, ingin terbang, tak bisa. Seniman Butet Kertarat Jasa menanggapi laporan yang dilayangkan relawan Projo terhadap dirinya. Butet dilaporkan relawan Projo ke Polda Yogyakarta atas tuduhan dugaan menghina Presiden Joko Widodo saat ikut berkampanye untuk Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di alun-alun Wates Kulon Progo pada 28 Januari lalu. Butet menyatakan pelapor sedang ingin pansos alias panjat sosial dari pantun yang dibuatnya untuk Jokowi. Butet dianggap menghina Presiden Jokowi. Ia dituduh melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan perbuatan tak menyenangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono melaporkan penyitaan ponsel miliknya ke Ombudsman RI Rabu siang. Penyitaan ponsel Aiman yang berstatus saksi dianggap tidak wajar dan tidak sesuai prosedur. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, mendatangi kantor Ombudsman RI Rabu siang. Didampingi oleh tim Deputi Hukum TPN, Aiman membuat pengaduan terkait penyitaan ponsel miliknya dalam kasus yang sedang diselidiki Polda Metro Jaya. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova, menilai penyitaan ponsel Aiman tidak sesuai dengan prosedur. Kita di sini dalam rangka membuat pengaduan kepada Ombudsman berkaitan dengan dugaan maladministrasi atau pelayanan publik yang kami patut menduga bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap diri saudara Aiman Wicaksono di Polda Metro Jaya ini patut diduga ada proses-proses yang tidak sesuai dengan prosedur. Selain ponsel, Polda Metro Jaya juga menyita akun email dan Instagram pribadi milik Aiman. Meski alat komunikasi dan akun media sosialnya disita, sebagai jurnalis nonaktif, Aiman menegaskan memiliki hak tolak dan akan tetap melindungi identitas narasumber. Jadi hak tolak itu tidak melekat pada produk jurnalistik, tapi hak tolak melekat pada profesi wartawan. Karena dimanapun ia boleh tidak menyampaikan informasi itu dari siapa, identitasnya, siapa orangnya. Tapi isi beritanya silakan disampaikan. Saya isi beritanya saya sampaikan. Sampai kapanpun saya akan menjaga identitas orang tersebut, narasumber saya tersebut yang merupakan seorang atau beberapa orang anggota polisi. Ya, itu informan saya, itu narasumber saya, ya, narasumber yang saya akan jaga dan mereka memang betul dari anggota kepolisian. Dan penyitaan ponsel milik Aiman yang masih berstatus sebagai saksi dianggap tidak wajar. Apalagi Aiman Wicaksono sebelumnya sudah menyerahkan print out percakapan dengan narasumber ke penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Jemi Jasin, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai salah satu pilar demokrasi, para jurnalis memiliki hak tolak untuk melindungi narasumbernya. Dan hal ini diungkap oleh Aiman Wicaksono dalam dialog bersama Abraham Silaban dalam program The Prime Show. Jika hak tolak itu kemudian tidak dianggap, tidak dipergunakan, maka hancur demokrasi kita. Kenapa? Orang takut untuk menyampaikan informasi-informasi eksklusif, informasi-informasi penting, informasi-informasi yang mungkin bisa sensitif, ya. Tapi kan kita menyampaikan dari sisi wartawan, kita menyampaikan informasi itu sebagai sebuah hal untuk ditindaklanjuti. Dan informasi itu bukan sebuah kesimpulan yang kita sampaikan. Karena saya sebutkan, bisa jadi informasi ini salah kan gitu. Tapi untuk ditindaklanjuti. Demikian, oleh karena itu ketika bicara hak tolak dan hak tolak itu kemudian tidak dianggap, maka hancurlah demokrasi di negeri kita. Anda menegaskan berkali-kali bahwa apa yang Anda sampaikan bukan hoax, bukan berita kebohongan di tahun politik. Gampang melihatnya. Tanpa saya harus melihat isi bukti-buktinya, misalnya saya harus menyampaikan bukti-buktinya, memang sudah saya sampaikan juga ke penyidik. Apa yang saya sampaikan itu persis dan bahkan lebih detail dituliskan sejumlah media. Media Indonesia, ini 10 November 2023.
Jadi tulis oleh Harian Media Indonesia 10 November 2023. Lalu kemudian 11 Novembernya, ini berita yang kemudian menyambung dari informasi tersebut, instruksi baliho akan berlaku di semua daerah. Oh ini ya? Ya, ini tanggal 11 November 2023. Oke. Lalu ada juga misalnya informasi-informasi lain yang juga disampaikan setelahnya. Di antaranya adalah majalah Tempo misalnya. Majalah Tempo, ini misalnya. Ini ya? Ya, artinya begini, apakah informasi-informasi yang dituliskan oleh media massa nasional yang kredibel ini, mereka menyampaikan berita bohong, hoax? Kan jawabannya tentu tidak. Nah, apakah saya menyampaikan berita bohong? Lihat saja apa yang saya sampaikan, persis disampaikan, dan bahkan lebih detail dituliskan di Tempo, Media Indonesia, podcast Bocor Halus Tempo, dan lain sebagainya. Oke, jadi Anda meyakini bahwa apa yang Anda sampaikan ini adalah sama halnya dengan produk jurnalistik yang sudah dikeluarkan dan dipublish oleh media-media tersebut? Betul. Dan apakah itu hoax? Tidak, pasti. Setidaknya ada irisan kebenaran yang ada di sana. Mirsa, Mahfud MD resmi menyatakan diri mundur sebagai Menko Polhukam. Mahfud akan menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden setibanya dari kunjungan kerja di luar kota. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam. Pengunduran diri Mahfud disampaikannya secara langsung saat giat kampanye di Lampung Rabu siang. Mahfud menyatakan tak ingin mencampur adukan antara jabatan sebagai menteri dan dirinya yang kini merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 mendampingi Ganjar Pranowo. Surat pengunduran diri dari kursi Menteri Kabinet Indonesia Maju akan diserahkan langsung oleh Mahfud kepada Presiden Joko Widodo. Saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Mahfud sudah menyatakan niat mundur sebagai Menko Polhukam pada acara Tabrak Prof di Semarang 23 Januari lalu. Mahfud juga menerangkan dirinya telah mengemasi barang-barang pribadi dan siap keluar dari rumah dinas menteri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Menteri, direspon Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengatakan belum mendapatkan laporan resmi. Presiden Joko Widodo saat melakukan keterangan pers saat melakukan kunjungan di RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro, Klaten, Jawa Tengah terkait BPJS Kesehatan. Presiden mengaku belum menerima surat pengunduran diri tersebut, meski Presiden Joko Widodo menghargai keputusan itu karena merupakan hak. Jokowi menjawab suasana kabinet masih sangat solid. Sebelumnya, Mahfud yang juga cawapres nomor urut 3 tersebut telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam. Dan kini tengah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan kepada Presiden langsung tentang masa depan politiknya. Itu hak. Dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak? Sangat solid. Ya. Sebelumnya Presiden Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Kapolda Jawa Tengah, Bupati Klaten, pejabat BPJS melakukan kunjungan di RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro terkait iuran BPJS. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Menemui warga Bumi Serambi Mekah, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berjanji akan memperpanjang kebijakan dana otonomi khusus Aceh. Selain itu, Mahfud MD juga mencoba menyaring kopi sendiri di salah satu warung kopi di Aceh dalam acara tanya jawab soal hukum.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD disambut meriah saat memasuki sebuah warung kopi di kota Banda Aceh. Di sini cawapres dari Partai Perindo ini sempat mencoba menyaring kopi dan mengajak pendukungnya untuk minum kopi bersama. Dalam acara tanya jawab soal hukum, para pengunjung mengajukan sejumlah pertanyaan terkait komitmen Mahfud MD jika terpilih sebagai Wakil Presiden. Ada puluhan pertanyaan dijawab Mahfud MD secara cermat, termasuk persoalan dana otsus yang akan berakhir pada tahun 2027. Cawapres nomor urut 3 ini berjanji jika terpilih akan memperpanjang dana otonomi khusus atau OTSUS melalui Perpres ataupun merubah undang-undang. Ini pada kira-kira 2 tahun yang akan datang, dana otsusnya akan habis. Itu nanti akan kita perjuangkan agar dana otsus itu diperpanjang untuk pembangunan Aceh. Ya, jadi nanti dana otsus yang akan habis pada awal 2027 itu nanti akan kita perjuangkan akan diperpanjang. Kalau bisa nanti bisa diatur dengan Perpres, kalau tidak kita bisa cepatnya mengubah undang-undang itu karena cukupnya apa waktunya cukup. Kedatangan Mahfud MD ke Aceh menjadi bagian dari diskusi publik bertajuk Tabrak Prof. Dari Aceh, Mahfud MD akan meneruskan kampanyenya ke Pekanbaru. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melakukan safari politik dengan berkunjung ke Pontianak, Kalimantan Barat. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut hangat ratusan mahasiswa di Pontianak Convention Center, Kalimantan Barat, Rabu pagi. Ratusan anak muda dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat mencurahkan isi hati mereka kepada Ganjar, terutama soal akses pendidikan dan kesejahteraan. Saat berdialog bersama kaum muda, Ganjar juga menyinggung soal hak kelompok difabel. Ganjar menekankan akan melakukan pemerataan pendidikan bagi semua kalangan, termasuk untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Digitalisasi yang sekarang ada. Jadi inferiority kompleks yang mungkin melembaga, bukan kasus 1-2 orang, maka betul yang mesti diperbaiki. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga berkomitmen dalam penyelesaian korupsi di Indonesia dengan mendorong undang-undang perampasan aset dan mendepankan hukum di atas kepentingan politik. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Zulhilmi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kunjungi destinasi wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kegiatan itu, Gibran terpesona melihat wisata alam hutan Mycelia Showcase dan berencana mengadopsi konsep tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi destinasi wisata hutan Mycelia Showcase yang berada di Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kedatangan Gibran disambut antusias oleh ratusan simpatisan. Gibran diajak berkeliling untuk melihat keindahan wisata hutan Mycelia Showcase Lembang. Gibran mengaku kagum dengan konsep yang diterapkan objek wisata hutan Mycelia Showcase dan berencana mengadopsi konsep tersebut untuk diterapkan di Solo Night Zoo Safari. Nggak tahu kalau saya kesini tuh ke destinasi wisata, tahunya kan tiap hari kampanye, orasi. Makanya tadi kita buru-buru ke sana, oh ternyata ke tempat wisata. Ya, tapi ini keren sih. Ya, keren. Dan tadi saya senang tadi ada jamur yang mengcapture karbon ya. Betul. Iya. Ntar ada yang marah. Kita diam aja. Tapi ini keren banget. Saya belajar banyak hari ini ada yang jamur yang bisa capture karbon, terus jadi bahan-bahan untuk kulit, baju segala macam. Kedatangan Gibran didampingi oleh petinggi partai pengusung calon Prabowo Gibran. Pemirsa, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melanjutkan kampanye mereka di Sumeneb, Jawa Timur. Keduanya hadir dengan sejumlah agenda, diantaranya istighosah, deklarasi ulama Madura, serta kampanye akbar di Sumeneb dan juga Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tiba di Bandara Trunojoyo, Sumeneb, Jawa Timur. Keduanya akan melanjutkan safari politiknya dengan menghadiri sejumlah agenda diantaranya Istighosa dan Deklarasi Ulama Madura serta menghadiri kampanye akbar di lapangan Garuda, Kecamatan Palegaan, Pamekasan, Jawa Timur. Kedatangan pasangan Anies dan Caimin ke dua kabupaten di Madura ini guna menyampaikan pesan-pesan perubahan dan mendengar aspirasi dari masyarakat Madura. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Perubahan. Perubahan nomor berapa? Nomor berapa? Angkat tangannya. Nomor berapa? Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Amin Allahumma. Insya Allah 14 Februari jadi hari perubahan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyampaikan jika dirinya akan fokus pada harga pangan dan kebutuhan pokok supaya bisa terjangkau, investasi lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta menghentikan diskriminasi yang tidak setara di bidang pendidikan antara pendidikan swasta dan negeri, pendidikan umum dan pendidikan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pensiunan aparatur sipil negara pemerintah Kota Solo menyatakan sikap mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilu 2024. Sekitar 600-an pensiunan aparatur sipil negara pemerintah Kota Solo menyatakan sikap mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilu 2024. Pernyataan sikap dukungan tersebut disampaikan saat reuni akbar dan juga silaturahmi pensiunan di lingkungan Pemkot Solo yang digelar Purna Adi Praja Balai Kota Surakarta di Taman Jagakali, Kelurahan Pucang Sawit, Solo. Selain diisi dengan orasi dukungan, juga membentangkan bendera merah putih raksasa sambil diiringi lagu-lagu perjuangan. Menurut Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudi, dukungan tersebut menjadi penambah semangat bagi PDIP untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Artinya seluruh pensiunan pemerintah Kota Surakarta yang hadir ini punya pernyataan sikap yang sat-sat. Tentunya arahnya ke Pak Ganjar Mahfud. Sehingga beliau menitipkan bahwa kepingin punya pemerintahan satu yang tidak emosional, yang santun, yang beretika, dan tentunya punya hati untuk melayani masyarakat. Dan yang ketiga, beliau menyampaikan pemimpin nasional sampai ke daerah. Pemirsa, jelang pemilu 2024, mahasiswa Indonesia di Mesir yang tergabung dalam relawan Ganjar Runa, Ganjar Mahfud Timur Tengah dan Afrika menggelar wisata serentak ke pameran buku internasional di Kairo, tepatnya di Tajamu Kamis. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk upaya para diaspora muda untuk mengedepankan cara-cara berpolitik yang cerdas dan luhur. Acara ini memiliki pesan mendalam bahwa kemenangan demokrasi nanti harus dikawal dengan spirit rasionalitas dan juga hati nurani sebagai generasi muda yang dituntut mampu menentukan pilihan kepada yang terbaik memimpin negeri ini. Lawatan ke pameran buku internasional dan pembagian buku secara gratis memberikan pesan bahwa politik harus berkaitan erat dengan ide dan juga gagasan. Hal ini senada dengan manifesto yang seringkali disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. DPC Poros Ganjar Jakarta Utara menggelar acara diskusi publik mengangkat tema Menang Tanpa Curang dengan sejumlah narasumber dan relawan Ganjar Mahfud di kawasan Kelapa Gading. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud bidang hukum mencatat hingga saat ini sudah puluhan pengaduan pelanggaran pemilu yang masuk ke TPN Ganjar Mahfud. Dewan Pimpinan Cabang Poros Ganjar Mahfud Jakarta Utara menggelar diskusi publik di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara bertemakan Menang Tanpa Curang.
dengan narasumber dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan juga dari salah satu mantan Bawaslu RI serta dihadiri puluhan relawan pemenangan Ganjar Mahfud. Diskusi membahas kecurangan pemilu yang sudah hampir mendekati kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut Vincentius Mendrova, Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, sudah ada puluhan pengaduan yang masuk ke tim pemenangan nasional. Kita dari Kedeputian Hukum TPN Ganjar Mahfud banyak menerima pengaduan dari masyarakat dari berbagai Indonesia, dari berbagai pelosok Indonesia. Kita sedang merilis karena memang pengaduan ini ada yang diadukan di TPN, ada yang diadukan di TPD, ada pun diadukan di TPC. Pertama, pengaduan itu lebih banyak pada pengerusakan APK. Kemudian ada dugaan ketidaknetralan penegak hukum, ya, termasuk dugaan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara gitu. Sementara menurut Herman Halim, Ketua Panitia Acara mengatakan tujuan diadakannya diskusi publik ini untuk mengatasi kecurangan dalam pemilu 2024. Diskusi untuk mengatasi kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini. Tujuan kami di sini adalah untuk pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Herman juga berharap bahwa pemilu nanti bisa dilaksanakan dengan jujur dan adil. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo meresmikan pusat kesehatan pesantren yang berfungsi sebagai klinik berjalan untuk warga Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kehadiran fasilitas kesehatan ini untuk mendukung kesehatan santri dan juga membantu pelayanan bagi masyarakat sekitar. Pemotongan pita yang dilakukan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo dan istri Capres Ganjar Pranowo Siti Atiko menandai diresmikannya Pusat Kesehatan Pesantren atau Puskestren di Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pusat layanan kesehatan di bawah naungan Yayasan Wasantara ini diharapkan dapat memudahkan warga pesantren dan sekitarnya untuk mendapatkan akses kesehatan. Jadi layanan kesehatan yang dibuat dari kontainer 40 feet, di mana ada 3 ruangan, 2 ruangan itu untuk rawat inap, 1 ruangan untuk sifatnya konsultasi pemeriksaan oleh dokter. Ini merupakan layanan yang kami lakukan kepada masyarakat, khususnya lingkungan pesantren di daerah-daerah. Ini tentu sejalan dengan programnya Ganjar Mahfud, di mana ingin mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu. Dan tentu harapannya ini bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga masyarakat itu akan sehat. Program kerja ini diapresiasi oleh pengurus pesantren dan masyarakat sekitar, karena Partai Perindo dinilai mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Bukan saja di kalangan santri, tapi masyarakat sekitar dapat menikmati sumbangsi dari Pak Haritanu dari Perindo. Sekali lagi terima kasih buat Pak Hari, insya Allah bermanfaat. Saya sangat bersyukur masyarakat menerima dengan baik dan dengan lihat sendiri kan, dengan antusiasme, karena memang Perindo ini bertujuan untuk memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, HT bersama istri didampingi Siti Atiko juga menyapa para caleg dan relawan Ganjar Mahfud dengan mengajak makan bersama di salah satu rumah makan di Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Anda masih di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin Natania. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Hiyarich dalam sidang yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa sore. Atas putusan tersebut, status tersangka yang telah ditetapkan KPK terhadap dirinya pun lepas alias tidak sah. Hakim Tunggal Estiono memutuskan untuk mengabulkan gugatan pra-peradilan Wamenkumham Edward Omar Hiyarich dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim beranggapan penetapan tersangka oleh pihak termohon dalam hal ini KPK kepada pemohon Edward Omar Hiyarich tidak sah.
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan ini, Edi Hiariej terbebas dari status tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuasa hukum Edi Hiariej juga mengapresiasi putusan hakim karena status tersangka yang dikenakan kepada kliennya tidak cukup alat bukti dan proses penetapan tersangka tidak melalui mekanisme penyelidikan yang seharusnya. Bahwa dengan putusan yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena tidak cukup 2 alat bukti dan seluruh pemeriksaan keterangan orang yang telah dijalani oleh pihak termohon atau KPK itu dinyatakan bukan sebagai alat bukti, maka ini akan menjadi suatu perubahan yang cukup signifikan bagi KPK ke depannya. Kami mengharapkan KPK untuk bersedia merevisi POB-nya yang mana menetapkan seorang tersangka itu dapat dimulai setelah penyelidikan selesai, tapi belum dimulai dengan suatu proses penyidik. Sebelumnya, Wamenkumham Edward Omar Hiariej ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena kasus dugaan suap dan gratifikasi. Wamenkumham diduga telah menerima uang sejumlah 8 miliar dari Dirut PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati melaporkan. Sementara itu pemirsa, KPK menghormati putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan KPK menilai ada pandangan berbeda antara Hakim Pengadilan Negeri dan KPK. Selanjutnya akan mempelajari dan juga menganalisis lebih lanjut terkait putusan tersebut. Semua menghormati seluruh proses dan produk dari peradilan, termasuk putusan pra-peradilan yang kemarin dibacakan oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud. Sampai hari ini KPK belum menerima salinan resmi dari putusan tersebut, sehingga kami berharap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat segera mengirimkan salinan putusan tersebut supaya kami bisa pelajari dan analisis lebih lanjut, karena sepertinya ini ada pandangan yang berbeda antara KPK dengan hakim yang mengadili permohonan dimaksud. Hakim lebih banyak menggunakan dasar pertimbangan di ketentuan umum, yaitu KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga kemudian ada perbedaan karena tentu ketika KPK menetapkan seorang sebagai tersangka, prosesnya menggunakan dasar pasal 44 Undang-Undang KPK. Baik yang lama maupun yang baru sama, tidak ada perubahan sama sekali. Oleh karena itu, tentu ke depan kami pelajari lebih dahulu seluruh pertimbangan hakim sehingga kami dapat mengambil langkah-langkah berikutnya terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan... Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ketua nonaktif BEM UI Melki Sedek Huang diputuskan terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual. Pihak Universitas Indonesia menjatuhkan hukum administratif berupa skors akademik selama 1 semester. Ketua nonaktif BEM UI, Melki Sedek Huang, diputuskan terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual. Dalam dokumen SK disebutkan bahwa Melki terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan pemeriksaan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi. Satgas PPKS UI pun memberikan rekomendasi sanksi administratif. Adapun putusan tertuang dalam surat keputusan Rektor Indonesia yang diteken Rektor Ari Kunchoro. Sebelumnya, kabar dicopotnya Melki Sedek Huang dari jabatan BEM UI viral di media sosial. Melki diberhentikan sementara karena diduga melakukan kekerasan seksual. Melki Sedek Huang merupakan mahasiswa sekaligus ketua BEM UI periode 2023. Melki aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah intimidasi sempat dirasakan oleh Melki saat dari peretasan akun WhatsApp hingga ancaman yang diterima oleh ibunya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Polsek Sunggal amankan 108 anggota geng motor yang membuat onar usai menghadiri kegiatan pesta karnaval di Medan. 2 orang diantaranya diproses hukum karena terbukti membawa senjata tajam. Video amatir merekam saat anggota geng motor membuat onar di kawasan Ring Road Medan, Sumatera Utara. Diduga, gerombolan geng motor yang baru selesai menghadiri acara pesta karnaval menggeber sepeda motornya untuk memancing keributan kelompok lain.
Polisi langsung menyisir lokasi dan menangkap sejumlah anggota geng motor yang didominasi pelajar. Sebanyak 108 diamankan dan diboyong ke Mako Polsek Sunggal. Dari ratusan anggota geng motor ini didapati 44 sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen. Sementara 2 anggota geng motor terpaksa diproses hukum dan dikenakan undang-undang darurat karena terbukti membawa senjata tajam. Polsek Sunggal berhasil mengamankan 44 sepeda motor yang setelah dilakukan pengecekan tidak dilengkapi dengan dokumen, dan juga mengamankan 108 geng motor dari 108 itu kita berhasil mengamankan 2 orang yang membawa sajam. Kita akan kenakan undang-undang darurat, undang-undang anak. Kita juga akan memanggil panitia penyelenggara karena gerombolan geng motor ini sebelumnya habis melaksanakan acara pesta karnaval. Orang tua dari ratusan anggota geng motor yang masih di bawah umur ini dipanggil untuk membuat surat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru pesantren di Parepare, Sulawesi Selatan tega menghukum santrinya menggunakan setrika panas. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar di punggungnya, sementara pelaku kini telah berstatus sebagai tersangka. Polisi menetapkan MSR, guru pondok pesantren di Masjid Agung Kota Parepare, Sulawesi Selatan menjadi tersangka atas penganiayaan muridnya. Guru berusia 20 tahun ini dengan tega menganiaya muridnya yang berusia 13 tahun dengan setrika panas. Akibatnya sang murid menderita luka bakar di bagian punggung. Pelaku mengaku jengkel kepada korban karena melanggar peraturan pondok pesantren. Jadi motif pelaku atau tersangka menegur korban, tapi korban tidak mengindahkan teguran tersebut. Tersangka jengkel, makanya melakukan kekerasan seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 80 ayat 1 Jungto pasal 76C Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Natania. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mantan Panglima TNI Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono menerima anugerah penghargaan militer tertinggi Darjah Utama Bakti Cemerlang dari pemerintah Singapura. Penganugerahan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Tharman Shanmugaratnam di Istana Singapura pada 30 Januari lalu. Darjah Utama Bakti Cemerlang diberikan kepada Yudo Margono atas kontribusinya yang signifikan dalam mempererat hubungan pertahanan antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Singapura. Pada tahun 2022, pemirsa, Kepala Staf TNI AL periode 2020 hingga 2022 ini juga dianugerahi penghargaan militer bergengsi Pingat Jasa Gemilang oleh mantan Presiden Singapura Halimah Yaakob. Selama Yudo menjabat sebagai Panglima TNI, hubungan pertahanan antara TNI dan juga Angkatan Bersenjata Singapura terus meningkat. Pemirsa, KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 atau kapal Rumah Sakit Terapung baru saja bertemu dengan KRI Frans Kaisiepo 368 usai mengemban misi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Perjalanan menuju tanah air usai menuntaskan misi perdamaian dunia PBB di Libanon, KRI Frans Kaisiepo 368 dalam lintas laut Cochin, India menuju Batam melaksanakan passing dengan KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992. Kapal Rumah Sakit TNI Angkatan Laut KRI Rajiman Widyodiningrat 992 tergabung dalam Satgas World Visit Mesir 2024 dengan melaksanakan misi kemanusiaan pengiriman bantuan untuk para korban konflik di Gaza, Palestina. Haru dan bangga mewarnai pertemuan kedua alutsista TNI AL yang mengemban misi mulia bertaraf internasional. Pemirsa, polisi mengakhiri upaya jangka pendek protes para petani yang mengambil alih pasar makanan terbesar di Eropa di selatan Paris dan melakukan penangkapan.
15 orang ditahan polisi pada hari Rabu setelah mereka ditangkap di dekat pintu masuk Pasar Internasional Rungis, tempat mereka pergi dengan traktor. 4 traktor diparkir di luar salah satu gerbang utama pasar. Polisi tetap dikerahkan di sana dan juga di seberang Jalan Raya A6, salah satu jalan akses utama ke Paris yang telah diblokir oleh para petani selama beberapa hari terakhir. Para pengunjuk rasa memasang spanduk besar di Jalan Raya A6 di selatan ibu kota Prancis. Sejauh ini pemirsa tidak ada insiden besar antara polisi dan petani yang dilaporkan.